Oke, kalau untuk part 4-nya kita bisa langsung saja kita duplicate ya dari part 3. Soalnya banyak code yang mirip ya. Tinggal kita edit aja, sekarang gantinya jadi pakai fast text gitu ya. Jadi pakai fast text. Judul notebooknya mungkin kita ganti. Part 4, Sentiment Analysis with Fast Text. Fast text. Oke, jadi secara code ini sama semua, sama. Nah, sebelum bagian sini, ini yang agak beda gitu. Biasa kan kita udah ada pipeline-nya, nah pipeline-nya yang bisa merubah kalimat menjadi vektor gitu. Oke, ada back of words atau ada TF-IDF gitu ya. Sekarang gara-gara kita pakai tools yang lain ya, pakai Gensim gitu. Mau nggak mau kita kerjain di luar gitu ya. Jadi silakan kita di sini sebelum splitting kita ada satu step tambahan gitu ya. Ini satu step tambahan, mungkin kita namainnya adalah encoding gitu ya. Merubah kalimat menjadi vektor gitu. Dan kita load ya model fast text kita. Jadi di sini mungkin kita from gensim.models import yang namanya fast text gitu. Dan Wira udah ajarin ya tadi cara untuk ngeloadnya, fasttext.load kita udah simpen di model /fasttext/gojek-review.fasttext. Langsung aja ambil word vektornya .wv, kita simpan sebagai w2v. Ya sebenarnya word to fact salah ya, ini fasttext itu adalah sebuah word vector gitu ya. Ya udahlah ya, itu cuma variabel gitu. Oke, jadi itu ya, kita udah load model kita, tapi disinilah masalah baru muncul gitu. Ada masalah apa ini, Wir? Waduh, gitu ya. Coba perhatikan bahwa masing-masing data kita kan kita terdiri atas satu kalimat gitu ya. Kalimat terdiri atas kata, halo, nama saya Wira, misalkan kayak gitu ya. Halo, nama saya Wira. Nah, masalahnya itu, sebelumnya kan kita sentence to fact ya, pakai back of words atau TF-IDF, sehingga sudah jadi satu vektor, dan vektornya yang nanti merepresentasikan satu data gitu ya. Ini adalah vektornya, data kedua ini adalah vektornya, data ketiga ini adalah vektornya, dan ini tabular. Oke, tabular atau structured data kita bisa masukin ke machine learning gitu. Nah, pertanyaan Wira sekarang, kita kan bukan lagi sentence to fact. Kita itu nggak ada sentence vektornya, yang kita ada itu adalah word, kata-kata seperti ini dijadiin vektor gitu. Dan vektornya lebih efisien ya, karena ini cuman 200 ya tadi kita pakai 200 dimensi gitu, jauh lebih efisien. Tapi masalahnya vektor kita ada 4 gitu ya. Jadi gara-gara ada 4 kata, kita ada 4 vektor. Sedangkan kan ketika mau masuk ke machine learning, satu kalimat harus jadi satu vektor gitu. Kira-kira teman-teman ada ide atau solusi nggak supaya 4 vektor ini jadi satu? Silakan coba kasih pendapatnya di chat ya. Menurut Mas Iqbal, Mas Dahlan, kita concatenate aja. Oh, ide yang menarik ya. Yes, itu salah satu ide yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi kalau kita ada 200 gini, kita concatenate jadi 400, concatenate jadi 600, concatenate jadi 800. Wah, masalah. Karena kalau kita ada 4 kata, jadinya 800. Tapi kalau kita ada 5 kata, jadi 1000 vektornya gitu. Padahal kan data kita tetap harus tabular gitu ya. Data kita itu tetap harus ukurannya persis sama gitu ya. Ini adalah kalimatnya, ini adalah vektornya, dan vektornya ukurannya harus sama gitu. Jadi kita nggak bisa sekedar di concatenate gitu ya. Tapi menarik ya, itu ide yang menarik. Thank you sudah kasih pendapatnya gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau kasih ide, Wira kasih contoh salah satu yang bisa kita pakai gitu ya. Gampang aja nih. Ke 4 vektor ini semua kan ukurannya sama ya, 200, 200. Kita jumlahin aja. Udah deh, jadi satu vektor gitu. Dan yang tadi mula-mula adalah word vektor, ini adalah word vektor ya. Word sekarang malah jadi sentence vektor. Karena vektor ini sudah merepresentasikan keempat kata ini gitu ya.
gitu. Sentence vector malah jadi. Oke. Nah, jadi itu salah satu cara adalah dijumlahin aja, atau ada orang lain berpikir dirata-ratain lebih make sense dong. Masa dijumlahin wir gitu. Karena kalau ada kalimat yang katanya lebih banyak, katanya lebih dikit, gimana wir gitu. Oke, fair. Kita bisa pakai rata-rata gitu. Oke. Jadi silakan kita coba aja ya dari sisi code-nya. Jadi sentence vector ya. Misalnya kita namain send vector gini. Sentence vector, inputnya nanti ada kalimatnya apa, terus ada word to fact model kita ya, word to fact model, sama kalau ada stop words boleh kita stop words. Ya udah, yang kita lakukan sesuai gambar ini aja. Sentence, jadi mula-mula kita ada kalimat sentence, kalimatnya kita tokenize dulu. Setelah di tokenize, jadikan vektor. Setelah jadikan vektor, dirata-ratain gitu ya. Gitu. Jadi step by stepnya seperti itu. Pertama, tokenize. Oke, word tokenize sentence untuk masing-masing. Ya, ini kan Wira dapat kata ya. Untuk setiap word di dalam word tokenize sentence, maka wordnya Wira jadikan vektor gitu ya. Dan jadikan vektornya kan pakai kurung siku ya, tadi di Gensim itu modelnya udah seperti dictionary ya word vector ini. Jadi kita tinggal pakai kurung siku, langsung deh Wira dapet word vectornya gitu. Tapi mungkin ini jangan lupa di huruf kecil ya, lower gitu. Oke, inilah jadi vektor kita itu ya, vex gitu. Tapi kalau ada stop word berarti Wira harus ngefilter ya, jika katanya itu tidak ada di dalam stop words gitu. Oke deh, ini dua step sekaligus ya. Di tokenize sekalian langsung masing-masing katanya dijadikan vektor. Berarti ini ya, di tokenize jadikan vektor. Setelah jadikan vektor, dirata-ratain ya. Ya udah, langsung aja sentence vektor, send fact lah, send fact itu adalah numpy.min rata-rata vektor kita untuk masing-masing dari arah baris ya, axis sama dengan 0. Dan itulah vektor kalimat kita dengan menggunakan word vector ya. Jadi lucu, kita pakai word vector tapi kan target akhirnya kita tetap mau sentence to fact. Kita butuh sentence itu menjadi satu vektor gitu ya. Tapi vektor kita jadi efisien banget ya, cuman 200 loh. Sedangkan kalau back of words yang tadi itu kan berapa banyak vocab kita, 200-an ribu vocab gitu ya. Kolomnya sebanyak itu gitu. Jadi ini jauh lebih efisien gitu ya gitu. Oke. Nah, ini adalah sentence to vector kita. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak tentang bagaimana sebuah kalimat tapi pakai word vector bisa jadi sentence vector? Oke, kalau nggak ada, Wira mau sampaikan teknik resminya ya gitu. Jadi fast tag itu sebenarnya sudah ada cara sendiri untuk sebuah kalimat bisa jadi vektor gitu. Mungkin Wira namain di sini adalah normalized sentence vector gitu. Oke, normalized sentence vector. Karena kalau fast text jadi idenya adalah jangan cuman sekedar dirata-ratain doang gitu. Tapi kalau bisa ke 4 vektor ini dinormalisasi dulu kayak seperti di softmax gitu ya. Jadi ya udah Wira cari besarnya dulu. Jadi ini nggak mirip softmax sih gitu. Wira Pitagoras dulu nih, cari besarnya vektor-vektor kita ini. Kemudian Wira bagi supaya dia jadi ternormalisasi gitu ya. Jadi kalau dari segi code, Wira tinggal nambah satu baris di sini. Untuk setiap vektor di dalam vex gitu ya. Maka vektornya ini Wira bagi dengan besarnya ya. Kalau besar itu Pitagoras ya. Pitagoras itu pakai numpy.linarc.norm gitu. Oke. Nah, ini dia. Jadi vektornya kita normalisasi ya. Mungkin Wira namain normalized vex gitu ya. Vektor yang sudah dinormalisasi. Gitu. Tapi hati-hati ya,
bisa saja setelah kita hitung Pitagorasnya besar dari vektornya ternyata 0, berarti kan ini sesuatu dibagi 0, error ya tak hingga gitu. Jadi mungkin kita tambahin sedikit supaya lebih safe ya. Kita cek jika ini tidak sama dengan 0 ya, atau lebih besar dari 0 gitu. Karena kalau dibagi dengan 0 malah jadi error code kita gitu ya. Oke. Jadi itulah cara kita normalize ya. Sorry, bukan vektor perbagian ini ya, tapi udah vektor ini gitu. Nah, ini kan ada angkanya, let's say 2 dulu lah, 2 angka. Misalkan Wira ada angka 3, ada angka 4 gitu. Besarnya berapa? Besarnya itu kan berarti Pitagoras saja ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarkan sama dengan 5 gitu. Maka Wira normalisasi. Yang mula-mula tadi vektornya 3/4, sekarang vektornya jadi 3 dan 4, sekarang jadi 3/5 dan 4/5. Oke. Baru vektor-vektor ini dirata-ratakan gitu ya. Dirata-ratakan. Jadi yang dirata-ratakan setelah dia dinormalisasi itu ya, masing-masing vektornya. Nah, itu sedikit tambahannya bahwa di fasttext itu biasanya seperti itu. Apakah itu yang terbaik? Again, banyak idenya, banyak orang yang merasa bahwa kayaknya rata-rata lebih make sense deh Wir. Ya udah, gak masalah gitu. Bahkan ada yang merasa bahwa kayaknya kita harus bobotin gitu. Jadi ada yang ini kita bobot lebih gede gitu. Ini kita bobot lebih gede, ini lebih kecil, lebih gede, lebih kecil, baru di rata-ratain atau namanya weighted sum gitu ya. Weighted sum. Nah, angka bobotnya datang dari mana? Itu nanti ada teknik namanya attention gitu ya. Tapi Wira nggak bahas dulu, itu banyak dan nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang salah di sini karena kita nggak pernah tahu mana yang terbaik. Kita coba aja dulu. Oke, jadi kita sudah ada gimana caranya sebuah kalimat jadi vektor padahal kita pakai per kata gitu ya. Jadi silakan kita tinggal looping dataset kita aja untuk setiap kalimat. Di dalam df.review dataset kita ya, setiap kalimat di dataset kita ubah menjadi vektor pakai nom ya, nom sentence vector. Masukkan data kita, masukkan model kita word to fact, masukkan stopwords kita sw indo, dan inilah vektor kita, tabel akhir kita ya, tabel terakhir kita. Mungkin kita jadi numpy array ya, karena kalau scikit-learn dia harus mintanya numpy array seingat Wira, jadi kita sekalian jadi numpy array aja. Oke, silakan ini Wira copy ke code file. Ini ya, bentuknya tabular kan ya, gitu. Wira coba tunjukkan shape-nya, facts.shape tabular ya, 1700-an data, 200 kolom. Dan kalau ada tabular udah sama, kita bisa balik lagi mau pakai SVM, random forest, KNN, it's up to you gitu ya. Kita bisa coba gitu. Kalau sentence to fact, back of words dan kawan-kawan ya, back of words, TF-IDF, itu bisa 1700-an tadi, kolomnya 200.000 gitu ya. Wow, berat banget gitu. Tapi kalau kita pakai word to fact, word vector, kan kita pakai fasttext ya. Ini jadi jauh lebih efisien gitu ya. 1700 dan ini cuma 200. Dan 200-nya pun itu udah lebih bermakna ya, udah mempelajari semantik antar kata gitu. Jadi luar biasa gitu. Apakah ada jaminan lebih bagus? Nggak ada ya. Ini selalu Wira ulang-ulang. Kalau modeling itu ada jaminannya, nggak ada lagi masalah di dunia ini kayak pasti bagus, nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Oke. Bisa jadi teknologi yang lebih make sense, lebih advance, lebih baik gitu ya. Tapi semua kembali lagi ke data gitu ya. Oke, semua kembali lagi ke data kita gitu. Apalagi kalau data yang domain spesifik gini, cuman ngomongin Gojek dan review gitu ya. Wira yakin kayaknya kita ini back of words biasa itu udah oke banget lah. Ini kan 90% gitu ya. Kita buktikan bersama ya apakah fasttext ini bisa mengalahkan back of words, oke? Jadi kita nggak ada lagi count vectorizer di sini. Ini kita udah split ya data kita. Ini ya, hati-hati. Kita datanya udah bentuknya tabel ini ya. Ini tabular kita.
Gitu. Jadi facts-nya masukin jadiin X. Kita nggak ada lagi preprocessor count factorizer ini. Udah, tinggal training. Training. SVC is not defined. Oh sorry, Wira belum import. Oke, kita lihat ya. Harusnya trainingnya jadi lebih cepat lagi karena cuma 200 kolom ya gitu. Tapi ya karena kita kan ada training fast tag tadi lumayan lama gitu ya. Gitu. Ini pun kita belum pakai pre-train model yang Wira tunjukin tadi ya, yang 3 GB lebih itu. Saran Wira sih kalau mau pakai itu gitu ya. Harusnya bisa lebih baik lagi, tapi kita lihat deh. Ini udah oke atau enggak. Jadi kalau mau bisa ya ke website resmi Fastex, fastex.cc kalau nggak salah ini. Pilih ini multilingual word factors, dan Facebook sudah nyediain banyak banget termasuk bahasa Indonesia ya. Trainingnya ke dataset Wikipedia DAM gitu. Jadi ini udah luar biasa banget. Tapi continue training ke data spesifik kita. Kebetulan data Gojek ini ya gitu. Continue training. Baru itu dipakai ke sentimen analisis seperti ini. Gitu. Oke, kita tunggu trainingnya. Oh, udah mau selesai. Lumayan ya, 87 gitu. 87 ya kalah ya. Berarti ini ya Mas Sepira, nggak berarti kalau kita pakai Fastech maka ini model yang lebih baik dibandingkan back of words. Ternyata tidak ya. Malah seringkali Wira temui memang back of words TF-IDF sudah lebih dari cukup. Again, untuk yang domain spesifik ya. Kalau diminta mesin translation ya oke lah, jangan kita pakai ini gitu. Kita bisa pakai yang lebih bermakna dari sisi semantik gitu. Contohnya word factor, atau kita udah ada teknologi yang lebih advance lagi. Dan itu Wira bahas di advanced deep learning ya, di natural language processing. In this case nggak apa-apa lah, sebenarnya lumayan hasilnya 87 ya, beda hampir 2-3% ya. Gitu. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa kali ini gagal gitu ya. Oh, wait, ini ada hal yang menarik di sini. Oh enggak, 12-23 ya, ini gagal sih, 17-30. Oke deh, nggak apa-apa lah, 87% itu lumayan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang Fastex ini? Fastex untuk sentimen analisis ya. Dan again, sentimen analisis itu cuma salah satu dari kategori text classification ya. Text classification. Ini banyak banget, pokoknya labelnya diganti namanya jadi beda gitu ya. Kalau labelnya adalah sentimen analisis. Kalau labelnya kayak kemarin spam classifier. Kalau labelnya misalkan untuk chatbot, untuk mendeteksi yang namanya intent classifier gitu ya, gitu. Tinggal diganti namanya, dan ini satu kategori yang sama ya, text classification. Jadi kalau teman-teman udah bisa ini satu, udah bisa yang course 4, ya udah sentimen pun bisa, intent classification pun bisa, apapun yang berhubungan sama text classification, teman-teman udah bisa kerjakan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Wira rasa udah cukup ya untuk sentimen analisis, tapi kali ini kita pakai word factor.